Sayang-sayangku, sekarang Unga lagi di Museum Prabu Gesan Ulun. Mau tahu sejarahnya seperti apa? Hayo, nggak pakai lama, kita langsung aja masuk ke dalam. Kita sekarang di Museum Prabu Gesan Ulun. Ya, ini namanya Gedung Pusaka, bagian dari bangunan yang ada di Keraton Sumedang Larang dan Museum Prabu Gesan. Ini Gedung Pusaka ini di dalamnya ada koleksi masterpiece kami, yaitu mahkota Sang Hyang Pakai Binokasi, di mana mahkota ini merupakan simbol legitimasi kekuasaan Sunda tertinggi ada di kami di Sumedang Larang. Di antaranya ada mahkota, terus ada juga pusaka-pusaka lain yang merupakan peninggalan dari kerajaan raja-raja Sunda, khususnya kerajaan Sumedang Larang. Itu bisa dilihat. Ini namanya mahkota Sang Hyang Pakai Binokasi. Nah, mahkota ini adalah mahkota kerajaan Sumedang Larang yang berasal dari kerajaan Sunda sebelumnya. Ini Sumedang Pusat Budaya Sunda atau Pusat Budaya Sunda. Itu eksistensi ruhnya karena kita Sumedang memiliki mahkota Sang Hyang Pakai Binokasi. Nah, di mana mahkota ini adalah simbol perwujudan dari refleksi kekuasaan Sunda tertinggi di kerajaan Sunda. Dan ini mahkota ini berawal dari fase kerajaan Galuh, dan mahkota ini dibuat oleh Prabu Bunisora, yaitu pamannya Prabu Wastukencana, di mana pada saat perang Bubat terjadi, ada peristiwa Bubat, kerajaan Galuh wafat, memiliki putra mahkota yang masih kecil, yaitu Wastukencana. Nah, sebagai raja penyelang diangkat pamannya Wastukencana, yaitu Bunisora, menjadi raja di kerajaan Galuh. Nah, sambil menunggu Wastukencana dewasa untuk menjadi raja kerajaan Galuh, maka Prabu Bunisora membuat sebuah mahkota Binokasi Sang Hyang Pakai. Ini dibuat kurun waktu tahun 1300-an. Jadi mahkota ini digunakan sesuai dengan suksesi kepemimpinan raja-raja Sunda. Jadi yang pertama kali menggunakan yaitu Prabu Wastukencana. Dari Wastukencana berestafeta kepada raja-raja Sunda, termasuk Prabu Siliwangi pun menggunakan mahkota ini. Dan terakhir mahkota ini digunakan oleh kerajaan Sunda di Pajajaran tahun 1578 atas titah Raja Pajajaran terakhir agar mahkota ini diserahkan ke kerajaan Sumedang Larang. Itu atas perintah Prabu Seda Surya Kancana, memerintahkan kepada Senopati kerajaan Pajajaran pada saat itu, yaitu Eyang Jaya Perkasa dan Senopati yang lainnya, untuk menyelamatkan dan menyerahkan mahkota ini ke Sumedang Larang. Prabu Siliwangi gitu? Iya, ini Prabu Siliwangi. Itu kan Prabu Siliwangi hidup pada fase tahun 1400. Iya. Ini dibikin tahun 1300-an oleh Prabu Bunisora untuk pertama kali disematkan ke Prabu Wastukencana. Ini terbuat dari emas. Ini Sumedang Pusat Budaya Sunda. Eksistensi ruhnya karena ada Keraton Sumedang Larang. Keraton Sumedang Larang memiliki faktual mahkota Binokasi. Juga bagian dari peninggalan dari Sumedang Larang ini ada namanya kujang. Ini kujang-kujang, bentuk penyempurnaan kujang yang terakhir seperti ini. Biasanya motifnya ada burung ciung. Tapi awal kujang itu sebetulnya kudi, ini awal kujang.
Jadi kudi ini adalah sebuah alat pertanian. Jadi kalau saya analisa, kujang itu mengambil, orang Sunda itu mengambil intisari dari simbol-simbol kemakmuran. Nah, karena Sunda itu menganut paham ketahanan pangan itu menjadi prioritas, maka simbol-simbol pertanian itu digunakan. Kudi alat pertanian asal jadi simbol kemakmuran. Nah, yang tadi ya arit loh sekarang. arit. Kita suka. Nah, kalau ini patrem itu adalah alat senjata khusus kaum wanita. Biasanya ditaruh di konde untuk pertahanan diri. Nah, kita memiliki patrem yang digunakan dengan cara ditusuk dan dilempar. Yang atas dilempar cara penggunaannya. Jadi kayak pasukan ninja. Jadi Sunda itu udah mengenal senjata lempar itu. Ini namanya patrem. Nah, kalau ini rencong, ini sudah ada di kita dari dulu. Merupakan peninggalan kami juga. Ini diduga kuat berasal dari peninggalan dari pengikutnya Cut Nyadin. Cut Nyadin dimakamkan di makam leluhur kami di Gunung Puyuh. Nah, ini dari pengikutnya Cut Nyadin yang kita terima dulu. Nah, kalau ini tumbak bandrangan. Ini tumbak bandrangan itu tumbak khusus untuk pasukan berkuda. Nah, bandrangan. Lihat lembingnya berbeda lah, tipis. Mata tumbaknya itu lebih kecil, khusus untuk pasukan berkuda. Nah, ini juga masterpiece. Pusaka. Ini pusaka 7. Namanya pusaka 7. Pusaka Raja-Raja Sumedang Ngarang. Yang pertama ini namanya pedang Timastak milik Prabu Tajimalela. Dan yang kedua ini keris Kidukut milik Prabu Gajah Agung, Raja Sumedang Ngarang kedua. Prabu Gajah Agung adalah putra dari Prabu Tajimalela. Dan yang ketiga ini keris Panunggul Naga milik Prabu Gesan Ulun atau Pangeran Akawijaya. Dan yang keempat ini bedog Curug Awul milik Eyang Jayaperkasa, Senopati Pajajaran yang mengabdikan diri menjadi Senopati Sumedang Ngarang. Nah, yang ini nomor 5 dan nomor 6 namanya keris Naga Sastra. Yang nomor 5 ini Naga Sastra milik Pangeran Panembahan Sumedang. Yang nomor 6 ini Naga Sastra milik Pangeran Kornel atas Surya Negara 3. Ini turun-temurun estafeta Raja-Raja Sunda menggunakan pusaka ini. Terakhir Pangeran Sugih menggunakan pusaka ini Panunggul Naga. Aku suka deh bawa yang kayak gini. Soalnya aku juga suka koleksi tapi yang itunya yang biasa-biasa gitu. Karena suka juga. Nah, ini keris-keris Senopati Sumedang Ngarang. Ada keris Mataram, ada keris Bali. Ini berada di kami sesuai dengan rentetan peristiwa yang menyertai pada masanya. Seperti halnya ini ada keris Bali. Nah, ini kemungkinan besar berdasarkan babat Sumedang. Ini hasil rampasan dari pasukan Cilik Bidara. Jadi pasukan Cilik Bidara itu adalah pasukan Bali yang pernah menguasai Sumedang, namun Sumedang Ngarang dikuasai lagi oleh Pangeran Panembahan Sumedang. Ini kemungkinan ini salah satu yang jadi rampasan perang. Nah, ini yang menarik juga ada keris milik Raja Paku Alam, Sultan Paku Alam, dan ini original, asli. Ini diduga kuat oleh para ahli keris. Ini milik Sultan Paku Alam ketiga. Nah, kemungkinan ada di kami. Ini berdasarkan dari babat ada ikatan pernikahan antara Kerajaan Sumedang Ngarang dengan yang menikah dengan raja-raja di Mataram tua. Kalau misalkan kayak ada
bukan festival, bahasa dulunya tuh apa ya kalau festival Sumedang? Kirap, Ya kayak gitu. karnaval. Berarti kalau yang kayak benda-benda pusaka itu suka dipakai juga untuk Ya, untuk kegiatan di Keraton Sumedang Larang sendiri ada kegiatan cuci pusaka. Oh, Nah, iya. biasanya cuci pusaka itu setelah dicuci itu ada dikirap, diarak ke Iya. luar keraton itu biasanya ke jalan alun-alun sampai ke jalan yang utama. Itu biasanya pada bulan Maulud. Tanggal 1 Maulud dicuci sampai tanggal 11 Maulud, dan tanggal 12 Mauludnya itu ada kirap pusaka. Nah, selain kirap pusaka, kita juga ada kirap panci dan kirap mahkota. Itu dilakukan pada saat hari jadi Sumedang. Oh ya, Biasanya April, itu pada bulan April. luar biasa. Kabupaten Sumedang memiliki sejarah yang wah. Ini harusnya ini dilihat sebuah potensi kekuatan budaya yang begitu luhur-luhung di Sumedang itu sebetulnya bisa dikembangkan. Bagaimana Kabupaten Sumedang menangkap sebuah peluang potensi kekuatan budaya ini bisa menciptakan, mewujudkan daya saing daerah Betul. berbasis budaya yang tentunya ujung-ujungnya bisa meningkatkan sektor kepariwisataan dan sektor kemajuan kebudayaan itu sendiri. Jadi ini potensi kekuatan Sumedang yang harus dikembangkan. Jangan sampai orang Sunda kalungitan budaya Sunda. Betul. Ya, gedung yang lain juga kita ada gedung gamelan, gedung kereta dan lain. Silakan. Gimana tadi Bima? Mantap. Aku bisa ngeliat harimau yang diawetkan, terus tempat tidur. Ya Allah. Pokoknya satu kehormatan. Pokoknya kalau kesini mah sih harus pagi-pagi, soalnya biar kejelajah semua. Terus ada mata air barokah juga guys di sebelah sana. Gak kelihatan soalnya udah poe. Nantilah insya Allah kita main-main lagi ke sini. Ayeuna kunaon?